Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit soal UTS tahun lalu mata kuliah fisika listrik, gelombang dan cahaya, yaitu tepatnya soal tahun 2018-2019. Ya, kita langsung aja ke nomor 1. Soalnya berbunyi, sebuah bola kecil bermuatan Q besar, sebagian muatannya sebesar Q ditransfer ke bola kecil kedua di dekatnya dengan jarak R dari bola pertama. Tentukan besar Q kecil per Q besar yang mengakibatkan gaya elektrostatis antara kedua bola tersebut menjadi maksimum, dengan K sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi dari soal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada sebuah bola kecil yang awalnya bermuatan Q besar, kemudian sebenarnya ada bola tak bermuatan awalnya, kemudian bola pertama yang bermuatan Q besar ini memberikan muatannya ke bola di sampingnya yang tadinya tidak memiliki muatan sehingga memiliki muatan sebesar Q kecil. Ya, jadi di soal kita ketahui bahwa ada muatan ya, ada bola dengan muatan Q besar dan ada bola yang awalnya tidak bermuatan. Setelah itu bola yang memiliki muatan Q besar ini memberikan muatannya sebesar Q kecil kepada bola di sampingnya yang berjarak R, sehingga bola pertama yang memiliki muatan Q besar berkurang muatannya sebesar Q kecil. Jadi dari sini kita ketahui bahwa Q1 yang memiliki di bola 1 ini, kita anggap bola 1 ini bola 2, muatannya adalah sebesar Q besar dikurangi Q kecil. Kemudian untuk yang di bola kedua muatannya sebesar Q kecil. Jaraknya adalah R, dilambangkan R. Kemudian ditanyakan, yang ditanyakan adalah tentukan besarnya Q kecil per Q besar, perbandingan antara muatannya pada saat gaya elektrostatik antara kedua bola tersebut menjadi maksimum, sehingga kita dapatkan dengan rumus gaya pada bola muatan, yaitu rumusnya K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dari sini kita bisa masukkan Q1 dan Q2 nya, K per R kuadrat dikali Q1 Q besar dikurangi Q kecil dikali Q kecil. Maka kita dapatkan Q besar dikali Q kecil dikurangi Q kecil kuadrat. Syarat agar gaya maksimum adalah turunan dari gaya terhadap muatan adalah 0. Maka dF per dQ adalah K per R kuadrat. Kita turunkan berarti Q besar dikurangi 2Q kecil sama dengan 0. Ini kita ketahui bahwa karena ini hanya dianggap sebagai suatu konstanta, ketika kita pindah sisi ke yang sama dengan 0 maka akan hilang, sehingga Q besar dikurangi 2Q kecil sama dengan 0. Sehingga kita cari Q besar sama dengan 2Q kecil.
lihat dari yang ditanyakan adalah perbandingan antara Q kecil dengan Q besar, maka kita ubah sehingga didapatkan Q besar per Q kecil adalah setengah. 2. Sebuah medan listrik dengan persamaan E sama dengan 3,0 XI ditambah 4,0 J Newton per Coulomb menembus sebuah permukaan Gauss yang berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 2 meter, seperti pada gambar di bawah. Berapakah flux listrik yang melalui A bagian atas kubus, B dasar kubus, C bagian kiri kubus, D bagian belakang kubus, E flux listrik total yang melalui kubus? Dari soal kita bisa simpulkan bahwa ada sebuah kubus yang seperti di gambar itu dilewatkan oleh sebuah medan listrik dengan persamaan E sama dengan 3,0 XI ditambah 4,0 J Newton per Coulomb. Dari persamaan medan listrik E bisa kita simpulkan bahwa medan listrik itu bergerak pada sumbu X dan konstan pada sumbu Y. Kenapa? Karena kita bisa lihat ada faktor X di dalam vektor I. Dari soal kita ketahui bahwa kuat medan listrik adalah 3,0 XI ditambah 4,0 J Newton per Coulomb dengan R adalah 2 meter. Gambar seperti pada soal. Yang ditanyakan adalah A. Medan flux yang menembus pada bagian atas kubus, bagian atas. B. Dasar kubus. C. Bagian kiri. D. Bagian belakang. Dan E. Flux total. Maka bisa kita jawab dengan rumus flux itu nilainya sebesar integral dari kuat medan listrik terhadap luasan daerah. Rumusnya adalah dA akan bernilai dA kali J, dikarenakan bidang atas kubus itu tegak lurus dengan sumbu Y plus, sehingga di sini dalam vektor adalah J plus. Sehingga bisa kita tentukan bahwa flux top atau yang ada pada atas kubus adalah integral dari E D A J. Kita masukkan rumusnya 3,0 XI ditambah 4,0 J dikali DAJ sama dengan, karena perkalian vektor dot, sehingga yang akan bernilai 1 adalah ketika sesama vektornya. Misal I kali J maka akan bernilai 0, tapi J kali J akan bernilai 1, sehingga didapatkan 0 ditambah 4 dA, karena J kali J adalah 1 nilainya. Maka kita dapatkan integral 4 dA. 4 karena bisa kita keluarkan sehingga didapatkan integral dA. Integral dA adalah integral nilai dari luasannya. Karena pada balok sisinya adalah 2 meter, sehingga luas bidangnya adalah 4 meter. 4
4 kali 4 sama dengan 16. Yang kemudian adalah pada dasar balok. Karena pada dasar balok itu tegak lurus dengan sumbu J minus, sehingga maka kita akan dapatkan sekian. Sehingga flux pada dasar adalah integral dari kuat medan dikali minus DAC, integral dari 0 ditambah dikurangin, karena kita bisa lihat langsung dikurangin 4 DA minus 4 integral DA, sehingga minus 16 terkolom. Begitu juga pada C pada bagian kiri. Pada bagian kiri, bidang yang di kiri itu tegak lurus dengan sumbu X minus X, sehingga dapat kita lihat di sini akan bernilai DA maka nilai fluxnya adalah integral dari E dikali minus DAI, sehingga nilainya adalah integral dari 3,0 XI ditambah 4,0 J dikali DAI. Karena ini pada sumbu I, maka yang akan menghasilkan nilai 1 hanya di I, J nya akan 0, maka 3,0 XDA. Nah, X ini kita dapat ketahui bahwa karena di bidang kiri dia memiliki titik X adalah 1, maka X ini bernilai 1, sehingga 3 integral DA. Integral DA tadi adalah 4, sehingga 3 kali 4 12. Selanjutnya yang gede, yaitu yang ditanyakan bagian belakang kubus. Bagian belakang kubus itu berada pada sumbu Z, tepatnya di sumbu Z minus, sehingga vektornya adalah minus K, sehingga DA sama dengan minus DAK. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, flux sama dengan integral E dikali minus DAK, sehingga karena medan listrik pada ini, persamaan ini tidak memiliki sumbu di K, vektor K, sehingga ketika dikali K semuanya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian yang E ditanyakan adalah flux total pada seluruh bagian balok. Karena tadi udah ada beberapa bagian yang dihitung, karena ada beberapa yang belum, sehingga kita hitung terlebih dahulu, yaitu di kanan dan di depan balok. Yang di kanan adalah karena di kanan balok itu berada pada sumbu X positif, sehingga vektornya adalah I. DA sama dengan DAI. Kemudian maka kita akan dapatkan 3XI ditambah 4,0 J dikali DAI. Karena di sini yang hanya memiliki vektor I adalah yang 3X, maka yang dikalikan adalah yang depannya. Ini hasilnya adalah 0. I kali I hasilnya 1, sehingga 3X. Nah, kenapa X bisa jadi 3? Karena X pada kanan balok, sisi kanan, itu adalah 3. Jadi 3 kali 3 adalah 9, integral dari DA adalah 4, atau luasan tadi adalah 4, sehingga hasilnya adalah 36 meter kubik per kolom. Kemudian kita hitung yang ada di depan, yaitu
karena di depan adalah sumbu Z positif, sehingga dia adalah DAK. Fluxnya adalah seperti ini karena di bagian Z itu tidak ada medan yang lewat, sehingga nilainya adalah 0. Totalnya adalah dari keseluruhan sisi kita jumlahkan fluxnya. Dari sisi atas, bawah, belakang, depan, kanan, kiri. Atas tadi adalah 16, bawah adalah minus 16, belakang 0, depan 0, kanan ada 36, kiri ada minus 12, sehingga totalnya adalah 24. Sebenarnya selain dari dengan menjumlahkan keseluruhan bidang pada balok, bisa kita analisis dari medan listrik yang lewat, yaitu rumusnya kan vektornya 3,0xi ditambah 4,0j. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini pada sumbu J itu bernilai konstan, pada sumbu X bernilai X, karena si medan ini bergerak terhadap sumbu X gitu. Karena bergerak pada sumbu X, maka kita hanya dapat menjumlahkan yang lewat di sumbu X, yaitu di sisi kiri dan sisi kanan dari balok. Sisi kanan adalah 36, sisi kiri adalah minus 12, sehingga totalnya adalah 24 meter kubik per kolom. Ini harusnya kubik. Nah, sebenarnya soal nomor 2 ini bisa kalian lihat di buku PDF kalian, halaman 660. Ya, selanjutnya adalah nomor 3. Sebuah kapasitor dengan dielektrik udara mempunyai kapasitansi 6 mikrofarad. Sebuah baterai mengisi kapasitor tersebut sampai mencapai tegangan 400 volt, kemudian dilepas. Jika sebuah pelat mika dengan konstanta dielektrik K sama dengan 5 disisipkan sebagai dielektrik, hitunglah kapasitansinya sekarang. Jika kemudian sebuah baterai dengan tegangan 400 volt dihubungkan kembali ke kapasitor tersebut setelah disisipkan mika, berapakah tambahan muatannya? Jadi dari soal kita ketahui bahwa pada keadaan awal si kapasitor ini adalah kapasitor yang tengahnya adalah udara, kemudian disisipi oleh sebuah mika sebagai dielektrik dengan K sama dengan 5. Ya, yang pertama yang ditanyakan adalah kapasitansinya setelah disisipin oleh mika. Jadi rumusnya adalah K sama dengan kapasitansi setelah disisipin dielektrik per kapasitansi MT, atau dia tidak ada isinya atau kosong. Kemudian sama dengan epsilon per epsilon 0 sama dengan V0 per V. Karena di sini yang diketahui sudah ada K konstanta sama kapasitansi awalnya, sehingga kita cukup menggunakan K sama dengan kapasitansi dengan dielektrik per kapasitansi awal. Maka kita dapatkan K sama dengan C per C0 sama dengan K nya 5. C0 ya, konstansi awalnya adalah 6 mikrofarad, sehingga C1 adalah 5 kali 6 sehingga 30 mikrofarad. Kemudian soal kedua adalah yang ditanyakan adalah pertambahan muatannya, sehingga kita perlu menghitung muatan awal dan muatan akhirnya. Untuk muatan awal sebelum diberikan dielektrik adalah kapasitansi sama dengan Q per V. Nah, kapasitansinya kita tahu 6 kali 10 pangkat min 6 karena 6 mikrofarad. Terus tegangan awalnya adalah 400 volt, sehingga Q-nya adalah 400 kali 6 kali 10 pangkat min 6, sehingga didapatkan 24 kali 10 pangkat min 4 kolom. Untuk Q1 nya kita ketahui bahwa C1 sama dengan Q1 per V1. C1 nya adalah 30 kali 10 pangkat min 6 karena 30 mikrofarad sama dengan Q1 per 400 volt. Kemudian kita dapatkan Q1 sama dengan 120 kali 10 pangkat 4 kolom. Nah, untuk pertambahannya adalah delta Q sama dengan Q1 dikurangi Q2. Q1 nya adalah 120 kali 10 pangkat min 4 kolom dikurangi
24 kali 10 pangkat 4 min 4 kolom, sehingga didapatkan 96 kali 10 pangkat min 4 kolom atau 9,6 mili kolom. Selanjutnya nomor 4. Sebuah ion neon dengan muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dilewatkan pada sebuah spektrometer massa dengan B sama dengan 0,5 T dengan medan sama dengan 1000 volt per meter dan membuat lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,28 cm. Berapakah massa ion neon tersebut? Jadi soal ini adalah sama dengan yang ada di PPT chapter 29 yang diberikan oleh bapaknya. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan B atau medan magnet sama dengan 0,5 Tesla, medan listrik sebesar 1000 volt per meter dengan jari-jari 7,28 cm yang diubah ke meter kemudian ini. Kemudian ditanyakan adalah masanya. Nah, untuk mencari massa, rumus utamanya adalah M sama dengan Q kali B kali R per V. Namun yang diketahui di soal tidak ada V-nya, sehingga kita harus mencari V-nya terlebih dahulu. Rumus V adalah V sama dengan E per B, medan listrik per medan magnet. Diketahui bahwa medan listriknya adalah 1000 volt per meter dibagi 0,5 sama dengan 2000 volt. Kemudian dimasukkan ke rumus M sama dengan Q kali B kali R per V adalah Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 0,5 dikali jari-jari 7,28 kali 10 pangkat min 2 per 2000, sehingga didapatkan 2,912 kali 10 pangkat min 24 kg.